Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Brian Adrian Lewar. Nomor induk mahasiswa saya 1903 030114. Kelas C semester 3. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil kerja saya ujian akhir semester mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, langsung saja. Kita tidak bisa berharap akan terjadi pola relasi kekuasaan baru yang terbentuk pasca COVID-19 tanpa difasilitasi oleh reorientasi kebijakan dan pembentukan norma-norma baru. Bibit-bibit ke arah tersebut, terutama ke arah pembentuk norma baru, sudah cukup tersedia dalam masyarakat. Berkembangnya solidaritas berbasis aktivisme, warga mula bersemi di berbagai sudut negeri. Akan tetapi, hal ini membutuhkan reorientasi kebijakan yang serius ke arah pembentukan solidaritas dengan kemanusiaan sebagai norma tertinggi. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjembatani persoalan kelas baik berbagai produk dari pandemi COVID-19 maupun sebagai kelanjutan dari pembilahan kelas berbasis ekonomi sejak masa lalu. Pada level yang lebih abstrak, respons atas ancaman yang mengikuti pandemi COVID-19 mengikat kata pada perdebatan klasik antara Hobbes, Locke, dan Rousseau, menghadirkan keadilan secara merata sebagai manifestasi dari kontrak sosial di era New Normal. Pandemi COVID-19 telah membawa dunia modern dalam kepanikan dengan cepat mengubah tataran sosial, politik, dan budaya masyarakat. Bermula normal selama beberapa dekade terakhir, ILO 2020 dalam laporannya menyambut bahwa pandemi COVID-19 berdasarkan prediksi IMF dalam Outlook bertajuk A Crisis Like No Other and Uncertain Recovery 2020 dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun mencapai titik terendah pasca krisis ekonomi 1998, yaitu minus 0,3%. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ada kebutuhan esensial yang wajib dipenuhi agar manusia dapat tetap hidup, yaitu makan, minum, kerja, istirahat, dan kesehatan. Persyaratan dasar kehidupan manusia itu yang menjadikan ancaman terhadap kesehatan kemudian berdampak pada terjadi resesi ekonomi akibat berhentinya proses produksi dan turunnya tingkat konsumsi. Goncangan ekonomi dipicu ketakutan warga akan keselamatan serta kebijakan isolasi yang diterapkan oleh pemerintah di beberapa tempat untuk melindungi warga dari ancaman virus corona. Kebijakan lockdown dan isolasi diri secara efektif menghambat penyebaran virus corona. Akan tetapi, dampak lain yang timbul adalah banyaknya aktivitas kerja yang terpaksa berhenti bagi masyarakat yang memiliki tabungan cukup atau yang 36 new normal, perubahan sosial ekonomi dan politik akibat COVID-19, tetapi dapat bekerja dengan work from home. Mereka tetap mampu bertahan di tengah kebijakan lockdown dan isolasi diri. Situasi yang berbeda dialami oleh masyarakat dengan ekonomi menengah bawah, warga rentan yang tidak bisa menikmati mereka
Tidak bekerja berarti tidak makan. Pada situasi seperti ini, kebijakan sosial pemerintah bisa saja didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga rentan sehingga mereka tetap bisa bertahan walaupun tidak ada penghasilan. Namun pernyataan kemudian beberapa lama daya tahan ekonomi suatu negara dapat mengisolasi penghasilan, namun pernyataan kemudian beberapa yang suatu negara dapat mengisolasinya konsumsi dengan berbagai dampak lain yang menyertai krisis akibat pandemi COVID-19 telah membawa dilema mendalam tentang apa yang diutamakan antara kesehatan warga atau aktivitas ekonomi, tetap skenario new normal atau normal baru. Menurut Wow, normal baru adalah skenario untuk mengizinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi namun tetap menjaga kesehatan warga melalui berbagai protokol kesehatan selama vaksin virus corona ini belum ditemukan. Dalam situasi sulit seperti ini saat ini, sebagaimana dikatakan Howard D. Laswell, alternatif jalan keluar dari setiap permasalahan publik tentu saja kebijakan publik hanya akan mampu memberikan solusi apabila berkolaborasi dengan ilmu lain yang relevan agar dapat menawarkan jalan keluar yang tepat. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin itu saja presentasi dari saya.